Maksudnya bagaimana? Maka berlomba-lomba para ulama menginvestasikan hartanya kepada anaknya untuk menuntut ilmu. Jadi dulu ada ulama Asy-Syaikh At-Tambati. Dia ini seorang qadhi besar. Maklum, dia punya anak laki-laki, sukanya itu petetan-petenteng. Ya Qadhil Qudot, Qadhi Agung yang menguasai seluruh Abbasiyah, kemudian melihat anaknya masih muda, namanya cari jati diri. Lah ya, Cung, nah kamu ini kan ya sudah balik. Terus kamu runtung main sana, main sini. Apa kamu nggak punya tanggung jawab terhadap masa depanmu? Maksud apa? Ya sudah waktunya kamu ini nuntut ilmu. Loh bah, saya kayak gini ini nunggu perintah Abah. Abah ini nggak perintah kepada saya untuk melakukan apa-apa. Oh, itu maksudnya. Ya wis gini saja. Abah ini kan sudah tua. Sudah banyak nabung. Masih ada 2 rumah situ. Nih, tabungan Abah aku kasihkan kamu semua. Tuh, rumah besok Abah jual, siapa yang mau aku kasihkan kamu. Besok terus rumahnya dijual, seluruh tabungannya dinar dirham diberikan kepada anaknya. Jangan pulang kalau belum habis. Jangan pulang kalau belum. Maka dari itu kemudian akhirnya duitnya itu dibuat beli kitab. Nah, kitab itu mahal, Pak. Mbah saya dulu itu beli kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Itu didatangkan langsung dari Mesir. Ditulis dalam kitab tersebut satu secarik kertas, Ihya Ulumuddin ini ditukar dengan seekor sapi. Ditulis di situ. Nah, kalau sekarang itu mulai dari PDF sampai yang jilid-jilid itu mah murah dijual di sana. Dulu itu mbak saya warisi kitabnya, ditulis di situ dibeli dengan seekor sapi. Dan sekarang seekor sapi itu berapa? 36 atau 35 juta. Ya, kalau patungan di sini berapa sih? 7 kali berapa? 4. Ya sudah 30 juta. Yang kayak gitu itu dibeli. Karena begitu berharganya yang namanya percetakan. Dulu percetakan yang ada di Indonesia pertama kali itu miliknya siapa? Usman bin Yahya, mufti Betawi di zamannya siapa? Belanda. Jadi zamannya Belanda, Betawi ini sudah punya mufti yang diangkat oleh siapa? VOC. Nah, temannya itu adalah Snok Horgronya. Nah, di sini loh, Snok Horgronya itu sebagian ahli filologi mengatakan anaknya itu masuk Islam sekarang. Meskipun keislaman Snok Horgronya itu diperdebatkan karena pada masa itu Snok Horgronya yang kejam oleh ahli hukum seperti Hazairin dituduh sebagai antek-antek Belanda. Dia itu berangkat dari Aceh, misionaris, kemudian orientalis, mempelajari, ingin merusak Islam dari dalam. Bahkan dia memperkenalkan diri dengan nama sebutan Syekh Abdul Ghaffar. Ngomongnya masuk Islam. Tapi dia termasuk seorang yang kemudian kenalan sama Mufti Betawi. Makanya Mufti Betawi sekarang ini nggak dikenal di kalangan masyarakat karena dia adalah antek Belanda, orang Yaman. Nah itu ceritanya, ada yang namanya sengkarut kekuasaan di situ. Nah disitulah kemudian dia mempunyai percetakan. Nah percetakan kitab-kitab yang ada di Indonesia ini awalnya dari siapa? Syekh Usman bin Yahya atau Mufti Betawi. Ya, kalau dari kalangan tradisional Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak dihauli itu. Karena memang dimusuhi apa ciptaan Belanda. Tetapi sebagai seorang mufti ya tetap. Nah,
Disitulah kemudian dia membeli kitab-kitab dengan harga yang mahal dan mempelajarinya, sehingga putra dari Syekh At-Tambati ini menjadi orang yang lebih alim daripada bapaknya. Itu alim syariah. Nah sekarang ini investasi yang paling menguntungkan itu bukan tanah, bukan saham, bukan deposito, tapi pendidikan. Kalau bisa, ya kan, nyekolahin anak sekarang ini informasi terbuka ke luar negeri. Tuh. Tapi ya korban Pak, korban gak ketemu anak. Korban gak ketemu anak bagi orang tua kan berat. Mesir itu sekarang untuk ke Mesir saja 35 juta, sama dengan 1 kali umroh. Tapi biaya hidup di sana itu lebih murah. Gitu. $50 itu berapa di sini? $50. Nah, itu bisa hidup 1 bulan. Gitu. Hidup 1 bulan. Ya sudah sewa apa? Kamar, sewa apa, terus makan, makannya. Tapi nggak mungkin ngasih $50, paling nggak di sini $100. Nah, itu lebih foya-foya lagi.